Itu cewek apa cowok ya? Cowok kayaknya sih. Allah Akbar, nabrak. Sumpah. Izin laporan kan di depan Cikini. Di sini kali. Di area Taman Islam Marzuki. Kondisi saat ini agak kurang kondusif dan demikian. Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di sini yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Untuk kepentingan rakyat dibakar. Jadi coba itu anak-anak itu pikirkan. Saya nggak yakin ya itu dari para mahasiswa atau para pemuda. Nggak mungkin seorang patriot mau bakar. Katanya mau demo ke istana. Kalau rame-rame kok berani. Udah masa bawa nama Allah. Nah, terus besok kalau misalnya ada aksi lagi, mau ikut? Ikut lagi? Pulang ya Bib ya, kami rindu Bib. Jadi begitu Takbir! Allah Akbar! Siap pulang, siap jemput beliau. Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam dan umat Islam Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya secara khusus kepada pemerintah Saudi Arabia dan semua pihak yang telah ikut andil dalam membantu Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, termasuk semua umat Islam yang mendoakan beliau agar selalu bisa dilindungi dan insya Allah segera pulang ke Indonesia. Insya Allah Ta'ala Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi. Pada umat Islam agar bersabar dan terus satu komando bersama-sama dengan barisan agar bisa segera pulang ke tanah air untuk kembali bergabung bersama rakyat dan bangsa Indonesia lawan segala bentuk kezaliman dan kecurangan. Hanya menuntut agar hak kebebasan saya sebagai warga negara Indonesia yang sebagai manusia tidak boleh diganggu oleh siapapun. Tolong doakan saya sekeluarga yang sudah 1 tahun lebih berjuang untuk mencabut pencekalan saya di Saudi Arabia. Saya nggak yakin ya itu dari para mahasiswa atau para pemuda. Ini pasti ada dalangnya. Dalang ini tidak bertanggung jawab sama sekali. Jadi kalau sudah begitu, kita harus sangat-sangat waspada. Presiden itu selalu membela rakyat kecil. Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil Omnibus Law itu. Dan banyak hoax. Berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Saya dituduh, difitnah, menunggangi, menggerakkan gerakan unjuk rasa besar. Saya dituduh seperti itu, tidak baik. Saya menjadi korban. teman-temanku sekalian semuanya, hari ini saya sebagai pimpinan Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta, anggota DPRD kami bawa semuanya, dari Kabupaten Bantul, dari Kota Jogja, dan dari Gunung Kidul kami kumpulkan anggota Dewan kami, berjuang bersama rakyat. Terorganisir seperti itu kan by design karena polanya sama. Ada demo besar lalu ada sekelompok orang yang bikin coret-coretan itu. Bikin coret-coretan, membakar, melempar gitu. Di semua kota polanya sama. Berarti ada satu desain yang terorganisir di luar kegiatan demo-demo. Nama saya Guntur, pekerjaan saya wira swasta. Saya bukan mahasiswa dari Universitas Semilang. Saya ikut unjuk rasa. Saya yang melakukan perusakan pada mobil Satlantas. Segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran
yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan. Meminta kepada Presiden untuk menyatakan diri mundur atau berhenti sebagai Presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintah. Berbahaya, Pak Jokowi tidak menjawab permasalahan. Saya bertanya, Pak Jokowi sudah baca atau belum? Dengan melemahkan tenaga kerja dan buruh. Ini masalah leadership ya. Leadership itu bukan follower gitu. Pemimpin itu pengambil keputusan, trendsetter gitu. Nah, kalau memang mau menolak, tolak dari awal dong saat pembahasan di komisi-komisi. Jadi kalau menolak di ujung itu namanya pencitraan untuk meraih simpatimu supaya kau pilih mereka nanti di pemilu. 7 fraksi setuju, 2 menolak, sah. Itu di luar dugaan kita tahu, tidak tahu mereka tuh datangnya dari mana gitu ya. Berarti disusupi, Bang? Iya, bisa dikatakan ya aksi kami ya disusupi oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab sebenarnya. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, Pak Syarif, ragu-ragu. Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta, matanya buta hatinya. Dan itu by design gitu. Kenapa saya mengatakan itu? Tapi ada sekelompok orang yang tidak mau pergi. Kita nggak mengenal dia siapa. Jadi itu by design, saya yakin. Saya ingin kita pidana, kita tuntut gitu. Karena ini by design gitu. Bukan kepentingan buruh. Ya kita tahu lah. Saya kira Anda pun mengatakan Mas Mbak tahu kelompok itu. Itu aja. Karena memang dia memang bukan dari Jogja. Aku bangun kota ini setengah mati tahu. Sampai tanganku patah. Kenapa kamu hancurin? Tega sekali kamu. Kenapa kamu merusak kotaku? Kenapa kamu gak merusak kotamu sendiri? Buru-buru sempat diputus tadi mic-nya, tapi tetap bisa tenang. Dan akhirnya juga bisa kembali dijelaskan dan ditekankan bahwa Partai Demokrat menolak rancangan undang-undang Cipta Kerja yang berpotensi menghadirkan banyak sekali masalah. Kamu mau demo, nggak apa-apa, demo nggak dilarang sama negara, bener kan? Unjuk rasa itu dilindungi sama negara, betul. Pertanyaan saya sekarang, apa yang mau kamu demokan? Undang-undang apa? Undang-undang apa? Nggak apa-apa, kita ngobrol aja. Kamu tahu undang-undang itu ada berapa bab? Nah, ada berapa pasal dalam undang-undang itu? Undang-undang itu ada berapa halaman? Nggak tahu semua. Terus kamu mau demo? Lah. Nggak tahu juga. Gitu kamu mau demo? Ya Tuhan, Dek, mendingan kamu belajar dulu, kamu isi tahu dulu. Ya, kamu cari tahu dulu. Betul nggak yang kamu dengar berita itu? Atau kamu belum tahu undang-undangnya? Kamu belum tahu apa isinya? Kalau cuman katanya kamu kemakan isu apa namanya? Isu hoak. Ya? Oke, betul nggak? Apa itu Pak dosen? Batasan. Pakai membakar polisi nih. Batasan Pak dosen? Anjing-anjing kapitalis ada di sana. Ya, kan Tandai muka gua. Saya dari Kota Suci Makkah Al-Mukarramah ingin memberikan nasihat kepada Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya dalam pemerintahan. Ini membuat rakyat marah di mana-mana. Tolong jangan sampai kemarahan ini berubah menjadi suatu people power. Sehingga tidak perlu ada gerakan people power di Indonesia. Nah, karena itu saya serukan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, lakukan jihad total untuk melawan kecurangan. Jihad total untuk melawan kecurangan. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial.
bahwa ada sebuah upaya sistematis dari kelompok tertentu dompleng pada suasana ini. Ya, saya tidak akan sebutkan pada partainya, itu penuh dengan batu dan alat-alat. Nah, sebenarnya dari hasil investigasi saat ini sudah mengetahui dalam aksi tersebut. Saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses-proses demokrasi, dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini. Penjajahan ekonomi asing makin sempurna. Setelah Undang-Undang Omnibus disahkan, saya dapat menyimpulkan bahwa cengkeraman ekonomi asing di negara kita makin kokoh. Dan di masa-masa mendatang, baik rezim dan rakyat, kita semua akan jadi bangsa kacung. Saya berharap rezim Jokowi jangan sampai seperti yang disindir Al-Quran. Pak Jokowi cabut segera undang-undang yang berbahaya itu. Yang kami nggak setuju mengurangi perlindungan terhadap hak-hak buruh yang paling dasar. Suasana kebatinan semua buruh itu dikhianati oleh DPR. Dengan segala hormat kami menyampaikan pada DPR RI, mudah-mudahan DPR RI bisa menyampaikan pada pemerintah dan pemerintah memahami. Kami Serikat Pekerja Serikat Buruh setuju RUU Cipta Kerja, kami mengapresiasi. Bagi kami DPR sudah bekerja menampung aspirasi rakyat. Tidak, maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kami mengamati ada banyak hal yang luar biasa, anggap sebagai bentuk kesungguhan pemerintah. Mewakili Partai Demokrat mendukung sepenuhnya. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Betul, Pak. Bahwa apa yang menjadi aspirasi tadi, apa yang tadi diungkapkan, besok kita akan sampaikan dan kita akan teruskan seluruh aspirasi itu. Terima kasih Pak. Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi. Sebetulnya pemerintah tahu siapa mereka yang menggerakkan demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, tahu siapa yang membiayainya. Tokoh-tokoh intelektual ini mereka adalah di balik layar. Pemerintah kita begitu tergesa-gesa, begitu ugal-ugalan melahirkan satu regulasi, yaitu regulasi RUU Cipta Kerja, membuat rakyat hari ini dalam bahaya gitu ya. Ini pemerintah pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu bahwa pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini menjebak buruh dan mahasiswa turun ke jalan. Yang ngajak siapa? Nggak ada yang ngajak, Pak. Oh, tadi demo apa? Demo apa ya, lupa. Oh, lupa? Oh. Apa? Ngomongin tentang RUU lah, Pak. Oh, tentang RUU. Kamu ngerti yang di demo apa gitu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Menolak Omnibus Law. Kok katanya sih? Iya. Apa? Yang memberatkan tuh apa? Yang memberatkan apa? Nggak tahu. Katanya menyusahkan rakyat. Buruh gitu ya? Iya. Tapi tetap lebih mendukung ke korporat gitu. Pasal yang lebih memberatkan apa sih? Yang merugikan buruh apa? Saya nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga. Apa yang dianggap merugikan buruh sehingga aksi protes dilakukan? Yang pertama soal ada dalam beberapa klaster soal cipta lapangan kerja itu soal, adapun soal pengaturan jam kerja sama apalagi adalah demo-demo tadi. Itu pasti menimbulkan klaster baru. Apa yang kita buat itu, perilaku kita yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, itu akan menimbulkan pasti kematian buat orang lain. Jadi Anda secara langsung tidak langsung sebenarnya membuat orang lain menderita akibat daripada inisiatif-inisiatif Anda dalam keadaan seperti sekarang ini. Ya Presiden kurang apa ketemu juga sama pimpinan buruh itu.
Apakah pemimpinnya itu bertanggung jawab kalau buruh itu nanti tidak kerja gara-gara perusahaannya bangkrut? Tanya dirimu yang hatimu yang paling dalam. Anda bertanggung jawab juga terjadi klaster-klaster baru dari COVID-19. Kalau itu nanti menimbulkan orang lain meninggal, padahal Anda menikmatin rumahmu hebat, kau dapat hidup hebat. Kan nggak adil juga. Jadi saya pikir dua hal ini saya himbau kepada tadi ketua buruh tadi. Pikir jernih. Itu saya titip tadi. Saya ingin jamin sama Anda tidak akan pernah pemerintah memberikan kebijakan atau aturan yang akan mensengsarakan rakyatnya. Tidak. Apalagi Pak Jokowi. Tidak. Saya tahu persis. Lebih 5 tahun untuk melakukan perubahan, perbaikan. Tapi kenyataannya kan gagal. Kita memang nggak siap menerima orang kayak Pak Jokowi. Karena kok tampangnya itu nggak kuat gitu loh. Jokowi ini kelihatan kerakyatan, tapi mazhab ekonominya itu liberal. Wajahnya kerakyatan, tapi isinya tuh sangat liberal, kapitalistik. Jokowi itu tidak pernah berpidato kepada rakyat Indonesia yang menyatukan rakyat. Pak Jokowi gagal di dalam menciptakan clean government. Pak Ali kan harus tahu presiden kita ini kan juga nggak berpengalaman amat. Ini adalah kegagalan dari pemerintahan Joko Widodo. Itu nyata sekali saya kira. Sekarang ini Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf bahwa kemenangan mereka itu cacat secara hukum. Posisi yang sangat gampang berubah. Tidak tahu bahwa bagaimana Pak Harto hanya hitungan hari dia bisa berbelok menjadi melawan Pak Harto dan rakyat semakin berat ekonominya sehingga terjadi kekeringan keuangan. Jadi kayak petinju kita udah kebanyakan utang, dikena jab gagal bayar. Ya terjadi sesuatu yang kita tidak bisa harapkan. Persoalan sosial, akhirnya Soeharto jatuh. Itu saya menilai pertahanan Indonesia terlalu lemah. Jauh dari yang diharapkan. Jadi bukan saya tidak percaya. Saya ini TNI Pak. Saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Yang penting, dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik. Dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Mengapa saya sebut beliau ya? Itu presiden kita. Kenapa kita dijelekan? Karena sampai hari ini suara kita sebagai partai di Indonesia ini tertinggi terus. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Ada dalangnya. Ini pasti anak asing juga yang dibiayai oleh asing. Saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto angkat bicara soal kericuhan yang terjadi di sejumlah daerah pada saat aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Menurutnya kejadian tersebut akibat dari banyaknya pendemo yang belum memahami secara utuh apa yang tertuang dalam undang-undang tersebut.
Ditambah lagi, bertebarannya berita bohong atau hoax yang menyebut seolah-olah Omnibus Law ini merugikan kepentingan rakyat secara luas. Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil Omnibus Law itu. Dan banyak hoax. Banyak hoax di mana-mana. Prabowo pun mengatakan jika ada pihak yang ingin menciptakan kekacauan dalam momen tersebut dengan menyebarkan hoax terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dan saya ingin memberi peringatan, hoax ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Mantan Danjen Kopassus ini berkeyakinan ada campur tangan pihak asing dalam kekacauan yang terjadi terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law ini. Menurutnya, ada kekuatan dari luar di mana terdapat beberapa negara tertentu yang memang tidak ingin Indonesia aman dan maju. Saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri. Ada kekuatan-kekuatan asing yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Prabowo juga menyayangkan ada tokoh-tokoh yang sudah termakan hoax, turut memberikan pesan negatif terhadap UU Omnibus Law tanpa mencari kebenarannya terlebih dahulu. Dan tanpa disadari, ini adalah permainan dari orang lain. Dan itu sudah terjadi sejak 100 tahun lalu, di mana bangsa Indonesia kerap diadu domba. Kadang-kadang tokoh-tokoh kita, dia yakin dia benar, tapi dia lakukan sesuatu, dia tidak sadar sebetulnya ini permainan orang lain. Dan kita selalu, saya tadi katakan dari ratusan tahun yang lalu, selalu diadu domba. Menhan Prabowo berkeyakinan jika itu dilakukan oleh para penunggang gelap yang penggeraknya dibiayai oleh pihak asing. Ada dalangnya, ini pasti anasir-anasir ini. Ini pasti anasir juga yang dibiayai oleh asing. Nggak mungkin seorang patriot mau bakar. Sebelumnya, pihak pemerintah juga telah mengultimatum para pendemo yang bersikap anarkis dan merusak. Peringatan itu disampaikan oleh Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Dalam ultimatumnya, Mahfud menyampaikan jika pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto secara belak-belakan mengungkapkan jika pemerintah telah mengetahui dalang di balik demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind the demo itu. Kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya. Menurutnya, para tokoh dalang intelektual ini memiliki ego sektoral yang sangat besar sebab mereka tidak ada di lapangan dan hanya bermain di balik layar. Tokoh-tokoh intelektual ini saya lihat mempunyai ego sektoralnya yang cukup besar karena para tokoh ini tidak ada di lapangan, mereka adalah di balik layar. Semenjak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, gelombang aksi massa telah terjadi di berbagai tempat di Indonesia yang berakhir pada tindakan anarkis. Kerusakan dan korban luka pun tidak bisa dihindarkan. Setidaknya sampai saat ini, pihak kepolisian telah menangkap beberapa tokoh yang dianggap sebagai pihak provokator terkait dengan isu Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satunya ialah Presidium Kami, serta para provokator di lapangan yang dianggap sebagai penunggang gelap. Saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses-proses demokrasi, terutama perusuh-perusuh. Nih, ya saya kirim nih grup ini nih. Lah kamu katanya mau demo ke istana, kalau rame-rame kok berani. Giliran ketangkep nangis. Gimana sih? Kamu katanya mau demo ke istana bareng-bareng. Nih saya kirim nih fotonya. Nangis dulu, nangis. 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 Nangis yang kuat. Salah demi Allah. Udah nggak usah bawa nama Allah. Ya udah, kamu saya salah. Kalau nggak salah nggak ditangkap, bro. Angkat, buka. Nah.
Jadi diamankan. Gua duduk di sini. Membawa ke tapel dengan peluru. Mas video tuh, kamu. Ripet. Pelurunya. Tunggu saya juga sama video. Kasih apa nih? Oh, tadi ngikut aksi? Iya. Walah, naik apa? Beman, Bu. Beman tuh apa? Naik truk-truk gede, Bu. Emang boleh? Boleh, Bu. Oh, caranya gimana tuh? Biasa, Bu, nyegat-nyegat di tengah. Oh, nyampe turun di? Turun di Monas. Oh, turun di Monas. Terus kamu boleh sama orang tua emang? Boleh, Bu. Ayah? Ayahmu udah meninggal. Ya Allah, innalillahi. Terus ibu? Ibu boleh ngizinin? Boleh. Ibu masih ada? Masih ada. Tinggalnya di mana? Cibinong, Bu. Cibinongnya di? Cibinong Sukahati, Kampung Oh, Pemulung. Sukahati. Ya udah. Tadi kamu ikut aksi? Ikut. Terus kena apa? Batu ya? Iya, kena batu. Mana lukanya? Terus kamu sering ikut aksi ini? Hah? Sering ikut aksi? Sering. Kenapa berani? Kemana-mana? Udah. Sampai kemana kemarin? Kemarin waktu itu Bandung persidangan Nabi Bahar. Kamu datang? Akbar. Sama siapa? Sendiri. Naik apa? Beman juga, Bu. Punya duit nggak? Enggak. Masya Allah. Terus pulang gimana? Pulang Beman juga banyak barangannya. Kamu pecinta Habib Bahar? Iya, Bu. Masya Allah. Allahu Akbar. Oh gitu. Terus sekarang mau pulang nih ya? Diantar ya? Nah, terus besok kalau misalnya ada aksi lagi, mau ikut? Ikut lagi? Wih, sip. Alasan kamu kenapa mau ini ikut aksi-aksi gini? Untuk bela negara dan Indonesia, Bu. Wih, Masya Allah, bela negara dan Indonesia. Kamu pecinta Habib Rizik juga nggak? Iya, Bu. Berharap nggak Habib Rizik pulang? Berharap banget, Bu. Bilang dong, Bib pulang ya Bib. Gitu. Bib pulang ya, Bib ya. Kami rindu, Bib. Dari pecinta Habib Bahar. Takbir. Allah Akbar. Sehat ya? Kamu sehat ya? Nah, besok kalau ada aksi lagi, cari Bunda Mega, cari Om Pepi, ya. Insya Allah pada kenal semua. Nah, kita ketemu lagi Insya Allah. Ya, kamu udah tahu rumah saya di sini, main ke sini. Ya, oke Davi. Kamu nggak sendiri. Kamu nggak sendirian. Banyak sekarang orang tua kamu ya. Walaupun sekarang kamu yatim, sekarang banyak orang tuanya. Ya, semua yang ada di FPI jadi orang tua kamu, Insya Allah. Kami ingin tahu kalau ini permasalahan pengen cepat selesai, saya bilang. Yang kooperatif, saya bilang. Sampai hari ini tidak ada bukti atau indikasi bahwa pemerintah Indonesia mencekal Habib Rizik. KBRI ini kan belum bisa bergerak karena kami belum pegang apa-apa. Laporan dari MRS juga belum nyampe ke kami. Dia sudah bersumpah untuk tidak minta tolong sama pemerintah yang menurut dia rezim zalim. Dia ngakunya sudah 1,5 tahun dicekal, berarti tidak bermasalah dengan Indonesia dia. Dalam dunia perpolitikan di Indonesia, selain Presiden Joko Widodo, ada 3 nama tokoh yang selalu menjadi perbincangan publik. Ketiga tokoh tersebut adalah Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Mengenal sosok Habib Rizik, selain sebagai tokoh Islam berpengaruh, ia juga merupakan salah satu tokoh yang menentang terhadap pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Dirinya sangat berpengaruh terhadap kondisi politik di Indonesia. Dalam satu statementnya, ia pernah menyebut bahwa Jokowi sebagai presiden ilegal. Saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal. Semenjak dirinya pergi ke Arab Saudi 2 tahun lalu, Habib Rizik hingga kini belum dapat kembali ke Indonesia dengan alasan pemerintah Indonesia telah meminta kepada pihak Arab Saudi untuk mencekal dirinya. Sudah 1 tahun lebih, razim, zalim, dan curang, serta culas dan licik di Indonesia ini mengirim notis permintaan kepada kerajaan Saudi Arabia agar saya dicekal dan tidak diizinkan keluar dari Saudi. Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftu Abi Gebril menyarankan kepada Habib Rizik untuk melakukan 3 hal agar proses pemulangannya ke Indonesia berjalan cepat. 3 hal tersebut berkaitan dengan sikap dan pernyataan Habib Rizik selama di Saudi. Menurut Agus, yang pertama Habib Rizik harus bersikap kooperatif dengan perwakilan RI di Arab Saudi, termasuk menyampaikan masalah yang dihadapi selama di Saudi. Menurutnya, selama ini Habib Rizik tak pernah menyampaikan ataupun menyerahkan dokumen terkait permasalahannya selama berada di Arab Saudi. Pertama, KBRI ini kan belum bisa bergerak karena kami belum pegang apa-apa.
laporan dari MRS juga belum nyampe ke kami. Kami ingin tahu kalau ini permasalahan pengen cepat selesai, saya bilang. Yang kooperatif. Habib Rizik disarankan mencabut pernyataan yang menyebut bahwa Jokowi sebagai presiden ilegal. Sebab menurut Agus, pernyataan semacam itu dianggap sensitif di Arab Saudi. Menurut saya cabutlah itu statement yang mengatakan Jokowi presiden ilegal karena sensitif Mas itu di Arab Saudi itu. Selain itu, Raja Salman dan putra mahkota Muhammad bin Salman juga diketahui menjalin persahabatan erat dan menghormati Jokowi sebagai presiden. Habib Rizik disarankan mencabut sumpahnya untuk tidak akan meminta tolong kepada pemerintah karena dianggap rezim zalim. Dia sudah bersumpah untuk tidak minta tolong sama pemerintah yang menurut dia rezim zalim ini, udahlah sumpahnya digagalkan. Dalam hal ini, Habib Rizik tercatat telah 3 kali gagal untuk pulang ke Indonesia, yakni pada tanggal 8 Juli 2018, 12 Juli 2018, dan 19 Juli 2018. Agus juga mengatakan, meski Habib Rizik dalam ceramahnya pernah mengatakan tidak akan meminta bantuan kepada pemerintah, demi Allah, saya bersumpah, saya tidak akan meminta bantuan rezim zalim Indonesia, apalagi mengemis kepada rezim zalim Indonesia untuk cabut cekal saya di Saudi Arabia. Nah, soal dia Habib MRS di ceramahnya nggak mau minta bantuan kepada pemerintah Republik Indonesia dan juga mengatakan presiden kita ilegal, tapi kami tetap akan bantu karena on behalf dia masih punya dokumen Indonesia. Hak kekonsulerannya akan kita dampingi. Melihat 3 syarat yang disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftu Abi Gebril yang sangat bertentangan dengan pendirian Habib Rizik selama ini dan sangat tidak mungkin dapat dipenuhi oleh seorang Rizik Syihab. Sikap serta pendirian sangat jelas terlihat jika Habib Rizik benar-benar menentang pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Keadilan harus ditegakkan apapun resikonya. Jadi saya kira begini, ya, para pemimpin buruh mereka punya kewajiban untuk membela kepentingan buruh. Dan kita menyadari sekarang bahwa negara dalam keadaan susah. Sekarang ini pandemi COVID-19 ini sangat berbahaya. Ini wabah dunia, katakanlah menggoncangkan ekonomi dunia. PHK itu di mana-mana seluruh dunia. Jadi saya paham bahwa buruh merasa paling terkena dan mereka korban daripada ini semua. Dan untuk mengatasi ini, dicarilah semua upaya dan kiat untuk mengurangi hambatan-hambatan yang bisa membuat lambat kebangkitan ekonomi. Dengan COVID-19 ini, kemudian perusahaan-perusahaan jasa lainnya, jasa angkutan, kemudian permintaan juga turun, secara lain sangat parah. Tapi memang buruh itu korban. Dan kita memahami ini, ya kan? Jadi ini kadang-kadang suatu dilema, ya kan? Katakanlah buah si malakama. Kita mau bantu buruh sekarang dan semua yang sulit tidak hanya buruh. Ada orang yang tidak di pabrik kerja, dia kerja seharian, tukang gunting rambut. Covid orang takut, banyak yang nggak belanja. Mereka bagaimana seharian? Siapa yang melindungi mereka? Semua terkena. Presiden itu selalu membela rakyat kecil. Jadi kalau kita lihat stimulus semua itu kan maksudnya itu. Kita mengakui Presiden juga marah, beberapa pejabat dan beberapa birokrat tidak tanggap bahwa ini keadaan darurat. Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil Omnibus Law itu. Dan banyak hoax di mana-mana. Seolah ini nggak ada, itu nggak ada, dikurangi. Dan saya ingin memberi peringatan, hoax ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri. Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Kadang-kadang tokoh-tokoh kita lihat benar, dia yakin dia benar, dan tapi dia lakukan sesuatu, dia tidak sadar sebetulnya ini permainan orang lain. Dan kita selalu, saya tadi katakan dari ratusan tahun yang lalu,
selalu diadu domba. Jadi banyak sekali yang mau disederhanakan, birokrasi dipangkas supaya timbul pertumbuhan. Kita paham, saya paham kesulitan buruh. Saya dari dulu berjuang untuk buruh, ya. Gerindra itu partai selalu membela buruh. Tanya ada semua pemimpinnya. Tuntutan buruh 80% sudah diakomodasi di dalam Omnibus Law ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini. 80%. Kita tidak bisa 100%. Ya. Namanya politik negara. Kadang-kadang kita harus mengerti, kita ada kebutuhan ini, kebutuhan itu, ada keperluan. Kita butuh investasi dari mana-mana. Kita harus tahu di zaman sekarang, di era global ini, perusahaan itu gampang dia pindah. Pabrik-pabrik sudah diasuransi. Jadi kalau mau mogok, mau dibakar, mau diduduki, si pengusaha tinggalkan aja. Pabriknya sudah diasuransi kok. Mana dia mungkin untung. Pabriknya aja disuruh bakar atau suruh apa, dia pindah. Modalnya pindah, transfer pakai digital, modalnya sudah pindah ke Vietnam, pindah ke Kamboja, pindah ke Thailand, pindah ke India, pindah ke Bangladesh. Jadi sekarang ini, saya tahu ini buah si Malakama dilema. Jadi pemimpin buruh ini dilema. Dia mau bela buruhnya, tapi kalau dia terlalu kencang, si pengusaha pindah. Tidak hanya pengusaha asing, pengusaha Indonesia pun pindah. Sekarang sudah ada pengusaha-pengusaha Indonesia yang ada di India, yang buka pabrik di Nigeria. Jadi ini dunia ini sudah semakin kecil. Modal itu cepat pindah. Nah ini yang harus disadari oleh teman-teman, kawan-kawan buruh. Jangan emosional, cepat marah, jangan mudah untuk mau bikin aksi massa sehingga munculnya adalah vandalisme, ya kan? Nah, kalau nanti ini yang dibakar untuk kepentingan rakyat dibakar, jadi coba itu anak-anak itu pikirkan. Saya nggak yakin ya itu dari para mahasiswa atau para pemuda. Ini pasti ada dalangnya. Ini pasti anak asing juga yang dibiayai oleh asing. Nggak mungkin seorang patriot mau bakar milik rakyat. Kalau mau demo silakan. Demokrasi itu boleh demo, bawa ini jalan, bawa demo. Jadi kalau sudah begitu kita harus sangat-sangat waspada. Ya, jadi ini sikap saya. Dan 80% sudah tercapai. Ya kan 10% lagi, 20% lagi kan masih bisa diperjuangkan. Masih banyak cara. Ada judicial review ke MK. Kita mengerti ini kesulitan kita bersama. Ya kan, kita harus atasi COVID-19 dulu. Masa menganjurkan anak-anak muda itu untuk demo, saya lihat banyak nggak pakai masker, dan kalau pakai masker pun kan nanti bersentuhan dan kawannya terlalu dekat. Ini kan sebetulnya ya Anda mencelakakan anak-anak kita. Dalang ini tidak bertanggung jawab sama sekali. Saya sangat prihatin, ya kan? Ini kan lagi COVID. Cobalah kita sabar, kita atasi dulu, kita perbaiki, ya kan? Kita coba kalau nanti undang-undang ini tidak bagus, kalau pelaksanaannya tidak baik, ya bawalah ke judicial review, bawa ke Mahkamah Konstitusi. Sudah berkali-kali kok dalam sejarah terjadi. Tapi saya lihat sebetulnya sebagian besar pendemo itu juga masih baik gitu. Kemarin saya juga niatnya baik gitu anak-anak tuh ya, tapi ada yang panas-panasin. Jadi banyak sekali juga kita kurangi yang terlalu liberal, ya kan. Jadi memang banyak kalangan kita juga yang masih gandrung dengan liberalisme gitu ya. Kita tidak perlu terlalu ya kan liberalistis, ya kan. Kita juga perlu pemerintah yang arahkan, yang driven gitu loh. Kita punya kekuatan kok, negara kita sangat kuat, tapi memang kita punya kelemahan juga. Ya kan ada hoax bahwa upah minimum dihapus, itu dibaca dong, ya kan tidak seperti itu. Jadi dibaca telitinya itu, jadi ada memang tentang pesangon, ya kan. Tapi pelaksananya juga nanti kan bisa dinego dengan perusahaan-perusahaan itu, ya kan. Jadi itu semua bisa diatasi, jadi tidak mutlak harus ditolak atau harus diterima. Kalau perusahaan itu tidak sanggup, dia mintanya umpamanya 32 kali atau 35 kali mintanya di situ. Nanti pengusaha bilang nggak bisa. Ya ambil aja perusahaan saya. Yang saya sebutkan, ya ambil aja perusahaan saya udah diasuransi kok. Ambil aja alat-alat itu. Saya pindah aja. Kan saya nggak mampu, kondisi ekonomi ini kayak begini. Akhirnya kan banyak juga, ya oke lah, nggak sampai 32, nggak menerima berapa saja pesangon yang bisa dikasih. Nah ini yang kita maksud. Pemerintah itu sudah mau lindungi
buruh, ya kan? Kita butuh dulu suatu iklim, ya. Memang kita mengerti, tapi saya yakin pemerintah dan apalagi presiden yakin sedang mencari bentuk bagaimana kita beri bantuan langsung. Sudah ada banyak upaya kita, ya, sudah banyak sekali. Jadi saya katakan ini kan juga ada pertimbangan supaya cepat reses, supaya bisa cepat tidak kumpul-kumpul terlalu banyak, undang-undang harus dijalankan, proses konstitusi harus dijalankan, menyangkut banyak orang, berkerumun, itu juga menimbulkan suatu kerawanan. Ya, jadi saya bisa pahami kalau ada pihak yang ingin mempercepat itu, proses dijalankan, semua pembahasan dijalankan dan sebagainya. Dan ini kan namanya proses demokrasi, ya. Jadi saya yakin ada banyak pengusaha yang lobby-lobby, ya kan, dan pengusaha itu mungkin banyak teman di dalam pemerintah juga, jadi ini wajar lah. Kita ini kan ya selalu memihak rakyat, banyak yang kesel sama kita, jadi sekarang seolah Gerindra tidak mendukung rakyat. Enggak, kita mendukung rakyat tapi melalui cara yang kita pilih dengan nilai-nilai yang sama. Kita di dalam pemerintahan tetap kita berjuang di dalam pemerintahan, ya kan? Jadi kita mengimbangi supaya tetap dalam nilai koridor yang kita harapkan. Yakin dan percaya bahwa Presiden Jokowi hatinya utamanya adalah selalu mikirin bangsa dan rakyat. Ya, saya berharap untuk rakyat bahwa rakyat itu percaya sama pimpinan bermaksud baik, percaya sama sistem kita berusaha dengan segala kekurangannya kita berusaha perbaiki sistem itu. Saya optimis dan saya berharap kita waspada, jangan mau diadu domba, dan percayalah ujungnya ini tangan-tangan dari luar kita. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit.
Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus.